Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Salma Aurelia Junes dengan NIM 1222424 dari Teknik Perminyakan FTTM ITB akan presentasikan proyek dengan judul perancangan prototipe G-Code kendaraan patroli deteksi kebocoran gas berbasis mikrokontroler pada jalur pipa perminyakan. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa industri perminyakan merupakan sektor penting yang sangat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun, di balik peran vitalnya, industri ini juga menyimpan risiko keselamatan yang tinggi, terutama terkait kebocoran gas seperti metana dan karbon dioksida, sehingga deteksi dini kebocoran gas menjadi hal yang sangat krusial untuk keselamatan dan lingkungan. Melalui proyek ini, kami mengembangkan G-Code, sebuah mobil patroli mini yang dilengkapi dengan sensor gas dan mikrokontroler untuk mendeteksi kebocoran gas secara otomatis dan real-time di sepanjang jalur pipa migas. Sistem ini dirancang agar lebih fleksibel, hemat biaya, dan adaptif dibanding sistem deteksi statis pada umumnya. Dengan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 fokus utama dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana merancang prototipe alat deteksi gas, metana, dan karbon dioksida berbasis mikrokontroler. Yang kedua, bagaimana sistem ini dapat memberikan peringatan dini saat terjadi kebocoran gas. Dan yang terakhir, sejauh mana efektivitas dan keandalan alat dalam deteksi gas secara real-time. Untuk itu, kami menetapkan 3 tujuan penelitian, yakni yang pertama, merancang dan membuat prototipe alat pendeteksi kebocoran gas berbasis mikrokontroler. Yang kedua, menguji sensitivitas dan akurasi sensor gas dalam mendeteksi kebocoran. Dan yang terakhir, menyediakan sistem peringatan dini yang efektif dan responsif untuk keselamatan kerja. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar ini, yakni sketsa rangkaian dari G-Code yang kami rancang untuk membantu proses perakitan alat secara sistematis. Untuk mendukung sistem ini, kami menggunakan berbagai alat dan bahan yang akan kami jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Pada slide ini merupakan alat dan bahan utama yang menjadi inti dari sistem deteksi G-Code. Kami menggunakan sensor gas MQ6 dan MQ135 untuk mendeteksi gas berbahaya seperti metana dan karbon dioksida. ESP32 berperan sebagai mikrokontroller utama, lalu buzzer sebagai alarm peringatan, dan breadboard sebagai papan rangkaian elektronik. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan komponen pendukung mekanik dan konektivitas. Ada kabel jumper dan sensor IR untuk koneksi dan navigasi jalur, baterai dan holder sebagai sumber daya motor, serta kaki roda depan untuk menunjang pergerakan prototipe. Lalu di slide ketiga ini terdiri dari komponen penggerak dan kendali motor. Kami menggunakan motor driver, motor DC gearbox, serta ban karet dan kabel penghubung untuk mengatur kecepatan dan arah gerak kendaraan dengan stabil. Terakhir, pada slide ini ditampilkan komponen tambahan pendukung sistem. Terdapat lampu LED sebagai indikator dini deteksi gas, power bank untuk penyuplai daya ke ESP32, clipboard sebagai dudukan semua komponen, dan kabel USB Type-C sebagai penghubung daya. Setelah seluruh proses perakitan dan pengujian, total biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan prototipe G-Code ini adalah sebesar Rp466.900. Dengan biaya tersebut, kami berupaya menciptakan sistem deteksi gas yang efisien, namun tetap ekonomis dan mudah direplikasi. Selanjutnya, kami ingin memaparkan beberapa keunggulan dan kelemahan dari sistem G-Code. Untuk keunggulan, G-Code memiliki yang pertama mobilitas tinggi karena dapat bergerak mengikuti jalur secara otomatis. Yang kedua, deteksi gas secara real-time untuk metana dan juga karbon dioksida. Yang ketiga, respon cepat saat gas terdeteksi dengan alarm buzzer dan LED. Yang keempat, dukungan untuk pemantauan multigas. Dan yang terakhir, meningkatkan keselamatan kerja di area rawan kebocoran. Namun, tentu saja masih terdapat beberapa kelemahan, seperti yang pertama, track error yang terkadang muncul saat sensor IR tidak membaca jalur dengan presisi. Yang kedua, perlunya isi ulang baterai secara manual. Yang ketiga, kalibrasi rutin agar sensor tetap akurat. Dan yang terakhir, tingkat presisi sensor yang terbatas pada jenis dan konsentrasi gas tertentu. Meski begitu, kelemahan ini bisa dijadikan dasar untuk pengembangan lanjutan ke depannya. Setelah memahami keunggulan dan juga kelemahan dari sistem G-Code, tentu penting juga untuk mengetahui bagaimana cara kerja sistem ini diuji di lapangan. Oleh karena itu, pada slide ini akan kami jelaskan prosedur pengujian prototipe, mulai dari tahap persiapan hingga simulasi pendeteksian gas. Yang pertama adalah persiapan sistem, di mana pada tahapan ini dilakukan pemasangan kabel dan juga komponen lainnya, termasuk penyambungan ke powerbank dan ESP32, serta pemasangan baterai dan aktivasi jaringan Wi-Fi sesuai kode. Yang kedua adalah penempatan dan pemantauan awal. Pada tahap ini, G-Code diletakkan di jalur simulasi, lalu aplikasi Blink dibuka untuk membantu
memantau kadar gas secara real time. Yang ketiga adalah simulasi kebocoran gas, di mana gas disemprotkan dari korek api saat G-Code bergerak untuk mensimulasikan kebocoran. Sensor akan mendeteksi dan memicu lampu putih jika ada gas. Dan yang terakhir, tahapan respons dan evaluasi. Jika kadar gas melebihi ambang batas, buzzer berbunyi dan G-Code berhenti. Setelah aman, sistem melanjutkan patroli dan proses ini terus berulang sesuai dengan deteksi. Kemudian ini adalah hasil dari pengujian alat di mana G-Code berhasil mendeteksi gas secara real time, ditandai dengan nyala lampu putih sebagai peringatan awal buzzer saat kadar gas melebihi batas aman. Alat tentunya merespons dengan cepat, memberikan notifikasi tepat waktu, serta mampu melanjutkan patroli setelah kondisi kembali aman. Berikut adalah video demonstrasi dari alat kami. Selanjutnya akan saya paparkan mengenai hasil pengujian dari sistem Blink. Nah, aplikasi Blink berhasil menampilkan data deteksi gas secara real time pada antarmuka aplikasi. Setiap kali G-Code mendeteksi kadar gas yang melebihi ambang batas aman, aplikasi Blink langsung memperbarui visualisasi sesuai dengan keadaan real time. Berikut adalah hasilnya, yakni yang pertama mulai dari keadaan kondisi udara normal, kemudian kondisi peringatan dini, di mana ini sudah nyala lampu LED dari G-Code-nya, dan yang terakhir adalah kondisi deteksi kebocoran gas, di mana sudah dinyalakan lampu LED dan juga keluar dari buzzer dari alat kami, yakni G-Code. Setelah dilakukan serangkaian pengujian, dapat disimpulkan bahwa prototipe G-Code mampu bekerja secara optimal dalam mendeteksi kebocoran gas dan memberikan respons peringatan yang cepat. Selanjutnya, kami akan menyampaikan kesimpulan dari proyek ini berdasarkan hasil yang telah diperoleh. Yang pertama adalah telah dirancang prototipe alat deteksi gas metana dan karbon dioksida berbasis microcontroller dengan menggunakan ESP32 dan juga sensor MQ6 dan MQ135 sebagai detektor gas yang disambungkan dengan aplikasi Blink. Kemudian yang kedua, sistem pada G-Code dapat memantau kadar gas berbahaya di sekitarnya dan memberikan peringatan dini ketika terjadi kebocoran gas dengan indikator LED dan juga buzzer. Kemudian yang ketiga, G-Code terbukti efektif dan andal dalam mendeteksi gas secara real time di area patroli yang dibuktikan dengan peringatan dini berupa lampu LED dan juga buzzer tadi ketika gas berbahaya mendekati ambang batas. Dengan demikian, seluruh rangkaian proses dari perancangan, perakitan hingga pengujian G-Code telah kami paparkan. Akan tetapi, ada juga saran pengembangan yang kami ajukan untuk perbaikan ke depannya. Nah, untuk ke depannya, G-Code sebaiknya dilengkapi modul GPS, fitur komunikasi jarak jauh seperti SMS, serta sistem pencatatan data agar mampu memberi lokasi deteksi secara real time, mengirim peringatan otomatis, dan menyimpan data untuk analisis dan pengembangan lebih lanjut. Semoga proyek ini dapat menjadi kontribusi kecil kami dalam pengembangan teknologi keselamatan di industri migas. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami terbuka untuk pertanyaan, masukan, maupun diskusi lebih lanjut. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.